guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fatwa Dewi Cahyati dengan NIM 1905520170. Saya berasal dari Universitas di Kubang Unisbank Semarang, angkatan tahun 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Audit Investigatif oleh dosen pembimbing Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Selamat menyaksikan, semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik audit, yaitu wawancara dan interogasi, yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama yaitu ciri wawancara dan interogasi, yang kedua teknik wawancara yang memaparkan tentang bagaimana wawancara itu dilakukan, yang kedua pengadaan ruang, dan yang terakhir ruang pengamatan. Kemudian subbab ketiga ada verbal behavior, dan yang keempat ada paralinguistic behavior. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu definisi wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigatif yang sangat penting. Banyak orang, termasuk orang profesional dalam bidang penyidikan, mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda, baik tujuan maupun cara. Wawancara sendiri itu merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Terkait dengan interogasi, auditor internal pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun demikian, metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun dalam kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan interogasi, auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Selanjutnya masuk ke subbab pertama, yaitu ciri-ciri wawancara dan interogasi. Saya akan membahas terlebih dahulu ciri-ciri wawancara, yaitu yang pertama, wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Ini adalah perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Yang kedua yaitu dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh. Investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang ketiga, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang sangat penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Contoh, investigatif informatif yaitu apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang yang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh lain bisa, kapan orang yang diwawancarai kenal dengan orang tertentu yang dicurigai, dan hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atau sikap selama wawancara, seiring dengan penilaian atau substansi informasi yang diberikan. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat yaitu wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi.
Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang dikumpulkan atau yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, tentunya semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksaan baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima yaitu wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya, atau dalam perjalanan jalan kaki dari tempat makan siang, di sudut jalan, di mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara dilakukan dalam suatu ruangan khusus. Selanjutnya, ciri yang keenam yaitu wawancara seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaannya atas informasi apa yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana. Misalnya nih, untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Ciri wawancara selanjutnya yaitu investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal yang dilakukannya. Wawancara formal itu sendiri adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja ada pendokumentasian, tapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengerti atau mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis, mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang memberi peluang bagi yang mewawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesuaikan atau menyesatkan. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlihat dalam gejala tingkah laku menipu. Juga kalau yang diwawancarai adalah yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ciri-ciri wawancara yang selanjutnya yaitu catat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Jangan sporadis, kadang-kadang dicatat dan kadang-kadang tidak dicatat. Mencatat secara sporadis memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanya pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara. Selanjutnya, ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti, "Anang, saya tidak punya keraguan sekalipun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini," sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaan berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini." Dengan pertanyaan terakhir ini,
yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Ciri yang kedua yaitu interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi ini dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya, yaitu yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi yang dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya, menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik, yaitu membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat investigator. Yang ketiga, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Ini keliru. Selanjutnya, contohnya nih, seorang sedang sial. Ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Namun dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal dalam mendapatkan pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Kemudian ciri yang keempat yaitu interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan seperti yang telah dijelaskan tadi memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Kemudian selanjutnya ciri interogasi yaitu interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini memungkinkan berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, ada petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau acara utama untuk menilai jujur dan tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Ciri yang terakhir yaitu investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyamarkan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain,
investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dan pengakuannya. Selanjutnya masuk ke subbab yang kedua, yaitu teknik wawancara. Yang pertama-tama, bagaimana sih wawancara itu dilakukan? Yaitu sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan fraud, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Selanjutnya, mereka bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul, membuat rekaan atau dugaan sementara. Investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta-fakta ini. Ia harus memisahkan fakta dari apa yang masih bersifat dugaannya dan atau dugaannya dari rekan-rekannya. Kalau tidak, dalam wawancara, perilaku akan cepat mengetahui fakta-fakta yang belum diketahui oleh investigator. Selanjutnya, wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Urutan-urutan wawancara itu penting karena beberapa penyebab seperti berikut ini. Yang pertama, pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi, kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta yang penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya fraud. Yang kedua yaitu mengetahui bahwa banyak orang yang sudah diwawancarai sebelumnya. Pelaku tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak digunakan atau tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan, sekalipun melalui persengkokolan. Ini memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Wawancara secara formal dan interogasi yang dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada dalam ruangan wawancara hanyalah investigator dan orang yang diwawancarai. Ini adalah sifat alamiah manusia. Ketika mempunyai masalah pribadi yang kita ingin bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman, tidak diganggu atau terganggu oleh orang lain. Sifat alamiah ini terkadang terlupakan oleh investigator. Sifat alamiah semakin menonjol apabila kita menduga seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Pertimbangan ini semakin mendorong perlunya ruang-ruang khusus untuk wawancara. Berikut ini adalah saran-saran untuk pengadaan ruangan sebagai tempat untuk wawancara. Yang pertama, yaitu ciptakan suasana privasi. Ruangan ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain seperti suara pemanggil mobil di lapangan parkir, pengeras suasana di pintu tol, dan lain-lain. Dan tidak ada pemandangan orang yang berlalu lalang. Yang kedua yaitu pintu ruang harusnya tidak berkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancaranya dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberikan kesan bahwa ia berada di tempat tahanan. Yang bersangkutan bisa menuntut investigator bahwa ia tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding dengan warna yang mencolok, lukisan, hiasan ruang, dan lain-lain.
atau bisa jadi barang-barang kecil nih seperti kulkas, kunci, klip, staples, dan lain-lain. Harus jauh dari jangkauan yang diwawancarainya, sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Jadi kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarainya sehingga tidak dapat dilihatnya. Kalau dapat, ruangan ini tidak berjendela. Tetapi kalau hal ini tidak dapat dihindari, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarainya. Saran yang keempat yaitu penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarainya. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarainya. Selanjutnya, saran pengadaan ruang yang kelima yaitu meminimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan. Telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarainya berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak berodah. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan dekat pintu dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai dari orang yang diwawancarinya akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya selama wawancara. Investigator juga harus dalam posisi duduk yang memungkinkan ia alert, terbangun, dan siaga. Sedapat mungkin, ketinggian mata kedua belah pihak adalah setara. Saran pengadaan ruang yang terakhir yaitu denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda-beda. Next, denah ruang wawancara dan interogasi ini terbagi menjadi 4 denah. Denah yang pertama yaitu denah tersangka, yang kedua denah dengan cermin pengamat, yang ketiga denah orang ketiga dalam ruang wawancara, dan yang keempat denah penerjemah atau interpreter. Seperti yang terlihat di gambar, denah yang pertama ini menggambarkan ruang wawancara yang standar. Ini sudah dibahas di atas tadi. Apabila memungkinkan, perlu ada ruang yang bersebelahan dengan ruang wawancara. Selanjutnya, denah kedua. Ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara yang berfungsi sebagai ruang pengamatan atau observation room. Di dinding ruang wawancara ditempatkan satu cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Kemudian denah ketiga ini dalam tindak pidana yang menggunakan kekerasan di mana anak-anak di bawah umur menjadi korban. Anak ini harus ditemani orang tuanya atau orang lain. Hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam kasus-kasus fraud. Namun, seandainya harus ada orang ketiga semacam ini, pengatur tempat duduknya adalah seperti yang telah digambarkan oleh denah yang ketiga. Selanjutnya, seperti yang terlihat dalam denah keempat, orang yang diwawancarai atau pengacara mungkin memerlukan penerjemah atau interpreter. Misalnya, jika orang yang diwawancarainya menggunakan sign language atau bahasa isyarat. Dalam hal ini, pengaturan tempat duduknya seperti digambarkan pada denah keempat tersebut.
Beberapa lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat di mana wawancara harus dilakukan. Misalnya nih, hanya di kantor pusat atau perwakilan lembaga tersebut. Dan tempat di mana wawancara dilarang dilakukan. Misalnya tempat-tempat umum yang terbuka seperti restoran, apalagi tempat umum yang tertutup seperti kamar hotel atau motel. Melakukan wawancara di tempat umum yang terbuka bertentangan dengan asas privasi yang dibahas di atas. Kalau hal ini diusulkan oleh tersangka, investigator sepatutnya mencurigai dan menolak usul ini. Tempat umum yang tertutup mungkin diusulkan tersangka dengan alasan privasi, tetapi umum, terbuka, atau tertutup sesungguhnya memberikan persepsi yang negatif bagi investigator, terutama di Indonesia. Meskipun biaya restoran dan hotel sepenuhnya ditanggung investigator, kesan bahwa ia dibeli oleh tersangka tidak dapat dihindari. Berikut ini adalah manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan atau interview observation room. Yang pertama, pengamat dapat menyaksikan proses wawancara sepenuhnya tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau behavior symptoms si tersangka. Mengamati gejala perilaku ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Hal ini akan dibahas di bawah ini. Yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarainya misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Juga saksi pria atau wanita sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman, atau bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Yang keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelumnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri, atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruang. Selanjutnya, yang kelima yaitu dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Inbow et al. Memberikan contoh nih, ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam ruang wawancara dan diamati dari ruang sebelumnya, seseorang di antara mereka memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruang itu dan diberitahu dalam interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberi isyarat untuk tidak membuka mulut. Akhirnya, kedua tersangka itu memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan. Next, behavior symptom analysis. Secara harfiah, behavior symptom analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu diagnosis penyakit. Pengetahuan membaca atau menganalisis gejala-gejala perilaku ini dimanfaatkan oleh John Reid yang merupakan pionir dalam BSA. Sejak tahun 1942, Reid merekam secara sistematis gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksa dengan alat untuk mendeteksi kebohongan atau lie detector atau polygraph di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago, yaitu Chicago Police Scientific Crime Detection Laboratory. Ia mengembangkan BSA dengan hasil polygraph. Dalam tahun 1990-an,
Reid meraih 2 hadiah pemerintah federal untuk meneliti secara khusus perbedaan antara perilaku tersangka yang menceritakan kebenaran dan kebohongan di luar lingkup pemakaian poligraf. Penelitian ini dibiayai oleh the National Security Agency sehingga sebagai the NSA Study. Penelitian ini menunjukkan adanya 3 tingkat atau saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama yaitu verbal channel. Verbal channel ini adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata-kata yang digunakannya untuk mengirimkan pesan. Yang kedua yaitu paralinguistic channel, yaitu ciri-ciri percakapan di luar ucapan. Yang ketiga, nonverbal channel adalah sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, dan mimik wajah atau facial expression. Selanjutnya masuk ke subbab yang ketiga yaitu verbal behavior. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan atau anxiety ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan tadi. Inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan nonverbal behavior untuk mengidentifikasi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Berikut ini adalah contoh dari pengalaman sehari-hari. Ketika masuk kantor, seorang atasan berpesan kepada sekretarisnya, "Aku tidak mau diganggu pagi ini." Tidak lama, telepon berdering. Ada yang ingin bicara dengan atasan tersebut. Sekretaris tidak dapat menceritakan yang sebenarnya bahwa Bapak tidak mau diganggu pagi ini. Ia dapat menceritakan bermacam-macam kebohongan, mulai dari Bapak masuk rumah sakit, atau Bapak tidak bekerja di sini lagi, atau bisa jadi Bapak sedang keluar kota. Namun, ini adalah kebohongan yang teramat besar dan hanya akan menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Apalagi jika jawabannya disusul dengan pertanyaan seperti rumah sakit mana, atau berhenti bekerja di situ sejak kapan, sekarang kerja di mana, atau ke kota mana. Kemungkinan besar sekretaris akan memilih jawaban yang menimbulkan kecemasan kecil. Seperti Bapak sedang menerima telepon lain, atau lebih baik lagi, Bapak sedang tidak ada. Kebohongan sekecil apapun yang diucapkan sekretaris tadi menimbulkan kecemasan yang terbaca dari tanda-tanda perilaku paralinguistik atau telltale paralinguistic behavior seperti periode hening sebelum ia memberi jawaban, atau ada gerak tubuh tertentu seperti tangan menyentuh muka. Paralinguistic behavior dan non-verbal behavior tadi membantu mengurangi kecemasan yang dialami sekretaris. Selanjutnya, ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan. Yang pertama, berbohong atau deception. Yang kedua, mengelak atau menghindar, evasion. Yang ketiga, mengakui secara tersamar atau omission. Dan yang terakhir, menceritakan apa adanya atau truth. Keempat pilihan dalam menjawab pertanyaan dan tingkat kecemasan untuk tiap-tiap pilihan dapat digambarkan sebagai berikut. Tabel tersebut menggambarkan tiap-tiap pilihan dari wawancara. Penjelasannya, kalau mengakui yang sebenarnya terjadi seperti, ya saya menggelapkan uang perusahaan, ia mengatakan the truth dan ini tidak menimbulkan masalah.
Selanjutnya, menjauh dari the truth adalah pengakuan yang dibungkus dalam ketidaksengajaan atau kekhilafan. Jawabannya bisa dibarengi dengan non-verbal behavior, seperti menggelengkan kepala atau dengan paralinguistic behavior dengan ucapan berbisik yang nyaris tidak terdengar. Saya kilaf, Pak. Tingkat kecemasan mulai ada, tetapi rendah. Pilihan berikutnya makin menjauh dari the truth meskipun belum terlalu jauh dari omission. Pilihan ini adalah evasion. Dalam evasion, tersirat ungkapan tidak bersalah tanpa menyatakan secara tegas. Jawabannya adalah, kenapa aku harus berbuat hal-hal semacam itu? Atau, emangnya kau kira aku ini siapa? Bagi subjek itu, ia tidak berbohong. Tingkat kecemasannya lebih tinggi dari omission. Pilihan yang keempat ini, berbohong habis-habisan. Tidak, aku tidak menggelapkan uang perusahaan, jawab si subjek. Tingkat kecemasannya ini paling tinggi. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki. Kalau harus berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi evasion. Kalau terpaksa, ia memilih deception. Semua ini menimbulkan kecemasan dengan derajat kecemasan yang meningkat. Hanya dengan menceritakan the truth, tidak ada kecemasan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, upaya menekan kecemasan ini terungkap dalam paralinguistic behavior dan non-verbal behavior. Perilaku inilah yang diamati investigator yang berpengalaman. Selanjutnya, taktik berbohong yang disebut dengan istilah qualified response, yaitu tanggapan dengan catatan. Ada beberapa jenis seperti generalization statement, yaitu pernyataan yang dibuat subjek yang berbohong untuk membuat penjelasannya kelihatan atau kedengarannya meyakinkan, seperti as a rule, generally, typically, as a matter of habit, I like to, the police states. Contohnya pertanyaan investigator. Apakah Anda berada di kantor pada hari Sabtu 15 Juli sekitar pukul 6? Jawab subjek yang berbohong seperti, pada hari Sabtu saya biasanya atau usually tidak bekerja, atau pada hari sore Sabtu biasanya pergi dengan keluarga. Yang tidak dibantahnya di sini adalah di mana ia pada hari Sabtu yang spesifik itu, yakni tanggal 15 Juli. Bentuk qualified respon lainnya adalah menyalahkan ingatan sendiri. Seperti, ya maklumlah, saya kan sudah tua. Sepanjang ingatan saya, kalau tidak salah ingat, atau yang saya ketahui dan saya tidak ingat apakah, seperti bla bla bla. Investigator perlu menilai qualified respon yang menyalahkan ingatan kalau pertanyaan berkenaan dengan sesuatu yang mengharuskan subjek mengingat masa lalu yang sudah lama atau mengenai peristiwa yang terjadi setiap harinya, maka penggunaan qualified respon yang menyalahkan ingatan memang wajar. Namun, kalau pertanyaannya sangat spesifik, subjek tidak perlu menggunakan qualification atau imbuhan catatan terhadap jawaban yang jujur. Contohnya, apakah Anda menghapus data keuangan dari komputer perusahaan? Jawab si subjek, sepanjang yang bisa saya ingat, tidak. Selanjutnya, bentuk qualified respon yang lain adalah omission qualifier, yaitu ada fraseologi yang mengindikasikan bahwa subjek yang menghilangkan sebagian jawabannya. Contohnya fraseologi seperti ini. Yang pertama, hampir tidak pernah. Kedua, tidak sering. Ketiga, enggak juga sih. Yang keempat, kebanyakan atau jarang. Yang lain enggak ada yang penting istimewa sih atau enggak banyak. Seperti contohnya wawancara berikut ini. Sang investigator menanyakan, apakah Anda berbeda pendapat dengan atasan Anda tentang pembukuan biaya pemasaran? Jawab si subjek, kami jarang berbeda pendapat.
Subjek tersebut tidak membantah bahwa dia berbeda pendapat dengan atasannya tentang pembukuan biaya pemasaran. Jenis qualified respon lainnya adalah assumption press, yaitu dapat digunakan oleh subjek yang berbohong dan yang jujur. Karena itu, investigator harus mengevaluasi secara cermat tanggapan subjek dalam konteks pertanyaannya. Contohnya nih, jawaban saya mengenai hal itu adalah tidak. Dalam bahasa Inggris, fraseologi yang digunakan adalah I will have to say no. My answer will be that I did not. Emotion phrase dapat digunakan oleh subjek yang berbohong dan yang jujur. Karena itu, investigator harus mengevaluasi secara cermat tanggapan subjek dalam konteks pertanyaannya. Misalnya, pukul berapa Anda tiba di pabrik malam itu? Jawaban subjek harus kukatakan sekitar pukul 10. Jawaban ini tidak mencerminkan kebohongan karena pertanyaannya memang memerlukan atau memungkinkan estimation price. Bandingkan kalau pertanyaannya, apakah Anda di dalam truk di depan pabrik pada malam itu? Pertanyaan ini tidak memerlukan estimation price. Karena itu, kalau subjek menjawab, harus kukatakan tidak. Jawaban ini yang perlu dicurigai. Jawaban yang mengandung kebohongan seringkali diembel-embeli dengan fraseologi tertentu untuk meningkatkan kredibilitas seperti demi Allah, aku bersumpah, aku katakan sejujurnya. Strategi lain untuk menekan perasaan cemas adalah memberikan pernyataan yang kelihatannya mengingkari kepentingan pribadi sebelum memulai dengan kalimat yang berisi kebohongan. Berikut ini contoh-contoh pernyataan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Yang pertama, aku tidak bermaksud menginterupsi Anda, namun padahal ia sudah menginterupsi. Selanjutnya bisa jadi as crazy as it sounds. Gue nggak bilang Maisaroh yang salah. Kalimat berikutnya berisi tuduhan terhadap Maisaroh. Yang ketiga, gue bukan ngomongin si Mahendra, padahal dia memang mau mulai membicarakan si Mahendra. Pernyataan yang kelihatannya menyalahkan diri sendiri ini bagi si pembohong terasa mengurangi kecemasannya. Subjek yang jujur akan memberikan tanggapan yang spontan. Subjek yang berbohong memberikan jawaban yang sudah dihafalkannya atau dilatihnya berulang-ulang. Dalam menghadapi wawancara, subjek yang jujur dan yang berbohong mempunyai proses berpikir yang berbeda. Subjek yang jujur peduli dengan siapa pelaku, apa motivasinya, kenapa, bagaimana perbuatan itu dilakukan, apa bukti yang tercecer, ada orang lain yang tertahu, apa ada yang sudah membocorkan rahasianya, dan apakah dia mampu berbohong secara meyakinkan. Untuk bisa berbohong secara meyakinkan, ia menghafalkan jawabannya secara berulang-ulang. Tidak ubahnya dengan pemain sandiwara yang berlatih sebelum naik panggung. Nah, selanjutnya nih, ada 2 verbal behavior yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang. Yang pertama adalah penggunaan non-contracted denial. Dalam bahasa Inggris, orang mengatakan I didn't, I was not, dan lain-lain. Untuk memotong kata-kata I do not, I did not, I was not, dan lain-lain. Bentuk pertama disebut dengan bentuk pendek atau terpotong, yaitu contracted. Yang kedua disebut non-contracted. Non-contracted denial ini digunakan oleh subjek yang berbohong dan menghafal jawabannya. Apalagi jika ia menggunakan non-contracted denial secara berturut-turut seperti pada contoh berikut. Si investigator bertanya, "Did you falsify the records?" Subjek menjawab, "No, I did not." Investigator kembali bertanya, "Do you know what it is?" Subjek menjawab, "No, I do not."
Kemudian bertanya lagi investigator ini, were you aware of the fraud? Lalu si subjek bertanya, no, I was not. Verbal behavior kedua yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang itu disebut listing. Subjek membuat daftar kemungkinan lengkap dengan penomoran pertama, kedua, ketiga, atau A, B, C, dan seterusnya. Contohnya seperti berikutnya ya. Investigator bertanya, kenapa Anda tidak mungkin menjadi pelakunya? Kemudian si itu menjawab, pertama, ini tempat saya mencari nafkah lebih dari 10 tahun. Kedua, pada saat terjadinya saya berada di luar kota. Ketiga, pemilik perusahaan ini sudah seperti ayah sendiri. Subbab yang terakhir yaitu paralinguistic behavior. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Misalnya, suami mengatakan kepada istrinya, masakanmu sangat lezat. Namun, ciri-ciri tertentu dari percakapannya atau speech karakteristik suami mengubah 180 derajat makna ucapannya menjadi masakanmu tidak enak, atau bahkan mungkin lebih sarkastik lagi seperti bah, memuakan kali. Nah, ciri-ciri percakapan tertentu ini atau paralinguistic behavior inilah yang harus diamati investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Selanjutnya ada ciri-ciri percakapan paralinguistic behavior yang perlu diketahui oleh investigator, yaitu terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada response latency atau masa atau periode keheningan. Yang kedua ada early response, yaitu jawaban lebih awal. Yang ketiga ada response lags atau panjangnya jawaban. Yang keempat ada response delivery atau penyampaian jawaban. Kelima ada continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Dan yang terakhir ada erasure behavior atau perilaku penghapusan. Nah, penjelasan tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu response lately atau masa periode kehilangan. Response latency ini menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA study, response latency rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Ini jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana. Patut dicurigai, respon latency tentunya berbeda antara satu subjek dan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respon latency dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Contohnya, di mana Anda tinggal? Respon latency ini dijadikan patokan untuk mengukur respon latency terhadap pertanyaan yang juga sederhana. Tetapi bagi subjek mengandung bahaya seperti siapa yang mengatur uang suap ke rumah Anda? Subjek seringkali menyadari bahwa ia memberikan jawaban tunda. Hal ini diatasinya dengan tarik ulur waktu berikut. Contoh yang pertama, si investigator bertanya, apakah Anda pernah menggelapkan harta perusahaan sebelumnya? Kemudian subjek menjawab, apakah saya pernah menggelapkan harta perusahaan sebelumnya? Belum pernah. Contoh yang kedua, apakah auditor intern pernah memeriksa Anda dalam kasus LC senilai 1 triliun? Lalu si subjek menjawab,
dengan jawaban tertentu seperti apakah Anda bisa mengklarifikasi atau mengulang pertanyaan tersebut. Dalam kedua contoh itu, subjek mengelur waktu untuk merumuskan bagaimana sebaiknya menjawab pertanyaan investigator secara aman. Pada contoh satu tadi, subjek mengulang pertanyaan investigator. Dan pada contoh yang kedua, subjek meminta investigator mengklarifikasi atau mengulangi pertanyaannya. Yang kedua yaitu early response atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguist behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban response time adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Itulah perbedaannya dengan early response yang diberikan subjek yang berbohong. Ketika memberikan early response, subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Mengapa? Subjek yang berbohong sangat segan menjawab pertanyaannya yang memunculkannya. Sekali memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respon untuk membantah atau denial response. Tanda-tanda berbohong sangat perlu diperhatikan ketika early response terjadi pada pertengahan atau akhir wawancara. Pada saat-saat ini, kegugupan subjek jujur sudah mereda. Ia hanya gugup pada awal wawancara. Namun sebaliknya, subjek yang berbohong merasa semakin terbojok saat-saat ini. Kemudian yang ketiga ada response length atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Isi jawabannya dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik bahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekedar memenuhi syarat sudah menjawab. Ia khawatir memberi jawaban-jawaban panjang yang akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Selanjutnya ini ada contoh dari subjek yang jujur dan yang berbohong. Pertanyaan yang diajukan investigator sama. Anda tahu mengapa saya mewawancarai Anda? Jawaban subjek yang jujur akan seperti ini. Pada tanggal 15 yang lalu, saya melakukan cash of name. Saya terkejut karena uang kas berselisih kurang dari 10 juta. Saya hitung kembali, hasilnya tidak berubah. Karena itu, saya langsung melaporkannya kepada supervisor saya. Kita bersama-sama menghitung kembali uang kas. Saya bahkan mengembalikan peti kas kalau uangnya terselip. Ketika kami tetap menemukan selisih itu, saya mulai curiga bahwa ada orang yang mencuri uang kas yang menjadi tanggung jawab saya. Saya pikir itulah maksud dari wawancara kita ini dan saya senang sekali bahwa pemeriksaan ini bisa berlangsung. Saya mengharapkan pemeriksaan ini bisa mengungkapkan pelakunya sehingga membebaskan saya dari sangkaan bahwa saya pelakunya. Kemudian, sebaliknya, jawaban subjek yang berbohong akan seperti ini. Uang kas yang dipegang si Ana hilang, sekarang kita semua diwawancarai. Jadi kita perhatikan subjek yang bohong hanya menjawab dengan satu patah kata. Padahal percakapan adalah perilaku alamiah untuk melepaskan ketegangan sehari-hari. Yang keempat ada respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban ini terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity.
Hal-hal ini bisa sejalan, konsisten, atau bersesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya nih, lihat bagaimana seorang ibu menceritakan kecelakaan atau kematian anaknya. Tanggapan yang jujur, tetapi dalam luapan kemarahan sering disampaikan dalam penggalan kata-kata yang jelas, tegas, dan mantap seperti, "Hei, dengarkan, aku tidak mencuri uang itu." Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawabannya sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam. Selanjutnya yang kelima ada continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Nah, jawaban yang jujur mengalir dengan bebas merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawaban mengalir sebagai satu alur pikir. Satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain. Sambung menyambung dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang bohong ada perilaku berhenti, kemudian jalan. Stop and start behavior. Di bawah ini contoh jawaban yang mencerminkan stop and start behavior. Investigator bertanya, "Apa betul Anda dan Mandika membawa amplop berisi uang suap ke rumah Pak Gunadi, pejabat itu?" Kemudian si subjek menjawab, "Mereka, para penyidik mengatakan seandainya saya dan Mandika bersama-sama melakukan hal itu, tetapi hal itu tidak benar, saya tidak bertemu dengan Mandika pada hari Sabtu malam." Selaku investigator, kita tidak bisa menebak apa yang ingin dikatakannya. Mungkin ia mau mengatakan, "Saya tidak pernah ke rumah Pak Gunadi," atau "Saya tidak pernah bertemu Mandika." Yang kita ketahui, subjek merasa tidak nyaman menyelesaikan jawabannya. Untuk mengatasi kecemasannya, ia berhenti, ditandai dengan periode keheningan dan mengubah pertanyaannya dengan bantahan yang sangat spesifik. Seperti, "Saya tidak bertemu dengan Mandika hari Sabtu malam." Padahal ternyata jawabannya yang sangat spesifik merupakan jawaban jujur. Ia dan Mandika ke rumah Pak Gunadi pada hari Minggu. Kemudian yang keenam ada erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian ia mengatakan, "Cuma bercanda kok," diiringi gerakan alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan mempunyai efek menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendehem setelah mengucapkan suatu bantahan. Percakapan dalam wawancara berikut memberi contoh erasure behavior atau perilaku penghapusan yang akan dikatakannya. Seperti investigator yang bertanya, "Apakah Anda menggelapkan uang sebesar 25 juta itu?" Jawaban si subjek, "Tidak," sambil tertawa. Lalu investigator kembali bertanya, "Anda tahu siapa yang melakukannya?" Si subjek menjawab, "Saya malah tidak tahu penggelapannya," sambil tertawa lagi. Terus investigator bertanya kembali, "Apakah Anda berpikir pegawai bank yang mencuri uang tunai itu?" Si subjek lalu menjawab, "Sulit untuk mengatakannya, mungkin saja pelanggan yang salah mengisi slip setoran." Nah, si subjek sambil mendehem kecil. Lalu investigator kembali bertanya, "Menurut pendapat Anda, bagaimana hasil investigasi ini?" Kemudian si subjek menjawab, "Aku harap investigasi ini berakhir dengan baik karena saya tidak mencuri uang itu," sambil tertawa lagi.
baik untuk mengakhiri video saya memiliki quote dari Benjamin Franklin, yaitu Anda mungkin bisa menunda, tetapi waktu tidak akan menunggu. Nah, mungkin saja sewaktu-waktu kita menunda pekerjaan karena berbagai alasan, seperti malas, banyak pekerjaan lain, dan lain sebagainya. Namun, selagi kita menunda pekerjaan tersebut, waktu akan terus berjalan. Waktu tidak akan berhenti sejenak hanya untuk menunggumu mulai mempekerjakan sesuatu yang tertunda tersebut. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu dengan baik agar segala pekerjaan dapat selesai pada waktunya. Sekian video yang telah saya presentasikan. Semoga materi-materi tersebut bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan, terutama pada bab teknik audit, yaitu wawancara dan interogasi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari video yang telah saya buat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.